Kenalkan, nama saya Mr. Ganti, ini menjawab 176506. Nah, di sini saya akan menjawab tugas manajemen proyek. Di mana soalnya yaitu sebuah pabrik menggunakan bahan A, B, dan C untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu barang jenis pertama dan barang jenis kedua. Sebuah barang jenis pertama memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Sedangkan barang jenis kedua memerlukan 3 kg barang A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Untuk bahan A maksimum kebutuhan adalah 480 kg, bahan B 720 kg, dan bahan C 360 kg. Keuntungan dari barang jenis pertama adalah 40.000 dan harga barang jenis kedua adalah 60.000. Nah, tentukan jumlah barang jenis pertama dan kedua yang harus diproduksi agar hasil yang diperoleh maksimum. Gunakan metode grafik. Berikut adalah penyelesaian dari soal yang tadi. Nah, pertama kita menentukan variabelnya. Nah, di sini kita misalkan X yaitu barang pertama, Y yaitu barang kedua. Kemudian berikut adalah tabel yang dari soal tadi. Nah, di sini ada produk atau bahan yang dibutuhkan dan keuntungan. Nah, produk dan bahan ini yaitu bahan pertama dan bahan kedua. Nah, bahan yang dibutuhkan ini tadi kan ada bahan A dan bahan B, bahan C. Nah, kemudian keuntungannya. Nah, di bahan pertama tadi di bahan yang dibutuhkan itu yang bagian A 1 kg, bahan B 3 kg, dan bahan C 2 kg, dan mendapatkan keuntungan Rp40.000. Kemudian bahan kedua, bahan yang dibutuhkan juga ada bahan A 3 kg, bahan B 4 kg, dan bahan C 1 kg, dan mendapatkan keuntungan Rp60.000. Nah, di sini stok bahan yang ada, bahan yang untuk bagian A 480, bahan B 710, dan bahan C 360. Kemudian yang kedua, kita menentukan fungsi tujuannya. Nah, di sini kita menggunakan set maksimum yang sama dengan 40.000x tambah 60.000y. Nah, 40.000x dan tambah 60.000y ini yaitu keuntungan bahan A dan bahan pertama dan bahan kedua, tambah 3y kurang dari atau sama dengan 480, itu adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, 3x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 710. Persamaan ketiga, 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 360. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan perpotongan di titik A dari persamaan pertama dan kedua. Nah, di sini x tambah 3y sama dengan 480 dan 3x tambah 4y sama dengan 710. Nah, di sini kita melakukan penurunan pada perpotongan ini. Nah, di sini 4x, dimana di sini 4 kali x, berarti kan di sini 4x, kemudian ditambah 12x karena 4 kali 3 sama dengan 12, kemudian 4 kali 480 sama dengan 1910. Nah, kali 4 dan kali 3 ini kita dapatkan untuk mengkalikan bilangan yang ada di y supaya nanti hasilnya 0. Jadi kita mencari bilangan yang bilangan habis untuk mengkalikan bilangan y nantinya supaya bilangan y ini habis. Nah, kemudian yang kedua 3x tambah 4y sama dengan 710. Nah, di sini 3 kali 3 9x, 3 kali 4 12y, kemudian 3 kali 710 sama dengan 2160. Nah, di sini kita melakukan pengurangan. Nah, di sini 4 kurang 9 itu min 5x. Di sini 12 berarti kan habis. Berarti sama dengan ini 1910 dikurang 2160 sama dengan min 240. Nah, x sama dengan min 240 dibagi min 5. X sama dengan 48. Jadi
perpotongan di titik A dari persamaan pertama dan kedua kita mendapatkan X sama dengan 48. Kemudian disubstitusi, X tambah 3Y sama dengan 480. 48 tambah 3Y sama dengan X ini kan tadi kita sudah dapat itu 48. Nah, di sini kita masukkan 48 tambah 3Y sama dengan 480. 3Y sama dengan 480 dikurang 48. Karena di sini dia ke sana. Jadi dia jadi kurang. Nah, 3Y kurang 430, 480 kurang 48 sama dengan 432. Kemudian Y sama dengan 432 dibagi 3Y sama dengan 144. Nah, jadi di titik A kita mendapatkan 48 dengan 144. Kemudian perpotongan di titik B dari persamaan kedua dan persamaan ketiga. Nah, di sini 3X tambah 4Y sama dengan 710. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiga 2X tambah Y sama dengan 360. Nah, dikali 1 dan dikali 4 ini adalah bilangan yang dapat dibagi habis dengan untuk mencari nilainya nanti. Nah, di sini 3X kali 1X sama dengan 3X ditambah 1 kali 4Y sama dengan 4Y sama dengan 1 kali 1 dikali 710 sama dengan 310. Nah, kemudian yang persamaan ketiga dikalikan dengan angka 4. Di sini 4 kali 2 sama dengan 8X, 4 kali Y sama dengan 4Y, 4 kali 360 sama dengan 1440. Nah, di sini juga kita melakukan pengurangan, di mana 3X kurang 8X sama dengan min 5X. Di sini 4Y berarti nilainya habis. Nah, kemudian di sini 710 dikurang 1440 sama dengan min 720. X sama dengan min 710 dibagi 5, min 5. X sama dengan 144. Jadi di titik B dari persamaan kedua dan 3 ini kita mendapatkan 144. Kemudian kita melakukan substitusi. Nah, 2X tambah Y sama dengan 360. 2 dikali 144. 144 ini dari nilai X yang tadi, tambah Y sama dengan 360. Nah, di sini 2 kali 144 itu ada 288 tambah Y sama dengan 360. Y sama dengan 360 dikurang 288. Y sama dengan 72. Nah, jadi di titik B ini kita mendapatkan 144 dan 72 titik. Nah, kita menguji titik A dan B untuk menentukan nilai maksimum. Nah, di titik A ini ada 48 tadi dengan 144 Fxy. Di sini Xy ini adalah nilai keuntungan dari bahan pertama dan bahan kedua. Jadi di sini 40.000X tambah 60.000Y jadi sama dengan 40.000 dikali 48 dari sini dan tambah 60.000 dikali 144 ini. Nah, di sini mendapatkan 1.910.000 ditambah 8.640.000. Jadi nilai maksimumnya adalah 10.560.000. Kemudian di titik B. Di titik B tadi itu kita mendapatkan 144 dengan 72. Nah, di Fxy dia juga mempunyai keuntungan 40.000 dan 40.000X dan tambah 60.000Y. Nah, jadi di sini 40.000 dikali 144 dan ditambah 60.000 dikali 72. Nah, di sini 40.000 dikali 144 mendapatkan 5.760.000. Kemudian ditambahkan dengan 60.000 dikali 72 yaitu 4.310.000 sama dengan 10.080.000. Jadi pendapatan maksimum yang diperoleh adalah 10.560.000. Nah, pada soal berikut dapat digambarkan pada sebuah grafik berikut ini. Nah, di sini mempunyai titik koordinatnya, di mana yang tadi 40 dan 48 dengan 144, di mana kita mendapatkan
Nilai maksimumnya yaitu 10.560. Di sini 10.560 dan di bagian B tadi itu mendapatkan 10.080.000. Ini kita menggunakan grafik untuk menentukan soal yang tadi. Nah, demikian penjelasan singkat dari soal yang telah kita bacakan tadi dari tugas manajemen proyek, dimana dalam video ini masih banyak kekurangan penjelasan dalam videonya. Sekian dan terima kasih.